Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bu Asmi selaku dosen pengampu mata kuliah Analisis Data Finansial kelas B. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami di sini akan memaparkan final project analisis data finansial dengan judul Prediksi Hasil Efisiensi Penyerbukan dan Agroekosistem Blueberry Liar di Maine, USA dan Canadian Maritimes dengan Principal Component Regression atau PCR menggunakan regresi linear. Kami dari tim 13 dari kelas B yang beranggotakan saya sendiri yaitu Polpi Nugraini, NRP 0631194008. Saya Rineta Ari Prisiska dengan NRP 063119405x75. Dengan outline presentasi kami pada hari ini yaitu ada pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan dan saran. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai garis besar dari penjelasan kami hari ini, yaitu akan ada mengenai blueberry, penyerbukan, PCA, PCR, dan regresi linear. Oke, pertama kita akan pendahuluan. Jadi blueberry ini adalah tanaman berbunga abadi dengan warna biru atau ungu yang memiliki bentuk bulat dengan ukuran yang kecil. Blueberry atau beri biru ini diklasifikasikan sebagai Schizornococcus dalam genus Vaccinium. Nah, blueberry komersial baik yang liar maupun yang dibudidayakan atau hike-bus, semuanya itu berasal dari Amerika Utara. Nah, blueberry komersial ini dalam produksinya spesies dengan ukuran yang kecil yang seukuran kacang tumbuh di semak-semak tingkat rendah dikenal sebagai blueberry semak rendah atau blueberry lobas yang sama dengan liar. Ini yang akan kita bahas dalam penelitian kita kali ini. Sedangkan spesies dengan buah yang lebih besar yang tumbuh di semak-semak yang lebih tinggi untuk dibudidayakan dikenal sebagai blueberry semak tinggi atau blueberry high class. Nah, pertumbuhan tanaman blueberry semak rendah atau sama dengan blueberry liar ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu pengaruh spasial tanaman, penghilangan dan penyerbukan sendiri, spesies lebah komposisi, dan juga kondisi cuaca. Oleh karena itu, peneliti kali ini ingin menguji berdasarkan data yang diperoleh, faktor apa saja yang sebenarnya memengaruhi pertumbuhan blueberry liar, dan apakah tiap variabelnya berpengaruh signifikan atau tidak terhadap agroekosistem blueberry liar tersebut. Selain itu, karena kita akan memprediksi juga hasil penyerbukannya, efisiensi penyerbukannya, kita perlu mengetahui jenis lebah apakah yang memiliki pengaruh terhadap pertumbuhannya dan seberapa berpengaruh hasil penyerbukan lebah tersebut terhadap pertumbuhan si blueberry liar ini. Nah, untuk mengetahui jawaban tersebut, pengujian data dilakukan dengan mencari model regresi yang paling sesuai dengan kriteria dari metode-metode yang digunakan. Untuk metode yang digunakan, itu ada menggunakan regresi linear, PCA atau Principal Component Analysis, dan PCR atau Principal Component Regression. Untuk penelitian kali ini, peneliti ingin menggunakan metode dengan mereduksi variabel prediktor yang tidak signifikan dan mendapatkan hasil panen dari agroekonomi wild blueberry melalui model Principal Component Regression atau PCR dengan metode regresi linear, dan menguji apakah model yang didapatkan cukup baik untuk menggambarkan variabel responnya. Kemudian dilanjutkan ke outline presentasi berikutnya, yaitu tinjauan pustaka. Oke, next. Yang pertama yaitu ada blueberry. Blueberry memiliki nama latin yaitu Vaccinium corymbosum, yang merupakan tanaman buah yang berasal dari Amerika Utara. Walaupun berasal dari Amerika Utara, ini tidak hanya bisa dinikmati di sana, tapi bisa dinikmati di seluruh dunia, dan hasil pertaniannya ini dikirim melalui udara ke seluruh dunia. Karakteristik dari tanaman blueberry sendiri yaitu memiliki semak rendah tanaman liar yang berukuran dari 10 cm hingga 4 meter, dan panjang dari daunnya itu dari 1 cm hingga 8 cm dengan lebarnya mulai dari 0,5 cm hingga 3,5 cm. Untuk blueberry sendiri memiliki kandungan yang sangat penting, yaitu ada vitamin C, K, B6, dan E, 14% karbohidrat, 84% air, dan serat, serta mineral. Blueberry sendiri memiliki manfaat bagi kesehatan, yaitu memelihara kesehatan jantung, mental, dan otak, mencegah penuaan dini, mengurangi resiko kanker dan peradangan. Next.
Selanjutnya yaitu penyerbukan. Oke, poin kedua dari penyerbukan ini merupakan peristiwa transfer serbuk sari dari kepala sari ke kepala putik. Peranan serangga dalam penyerbukan sudah banyak dilaporkan terjadi pada tanaman buah, tidak lain juga terjadi pada tanaman blueberry. Tingkat keberhasilan penyerbukan ini tergantung pada serangga yang berkunjung pada bunga. Untuk tanaman blueberry sendiri, penyerbukannya dibantu oleh lebah. Penyerbukan dengan bantuan lebah terhadap tanaman blueberry ini dapat meningkatkan ukuran panjang buah, diameter buah, bobot buah, jumlah biji atau buah, dan bobot biji atau buah dari blueberry itu sendiri. Untuk jenis lebah yang berperan lebih efektif dalam efisiensi peningkatan hasil tanaman blueberry sendiri diperlukan penelitian yang lebih lanjut. Next. Kemudian yang ketiga yaitu agroekosistem. Agroekosistem itu merupakan suatu bentuk ekosistem binaan manusia yang perkembangannya ditujukan untuk memperoleh produk pertanian yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia, seperti menginginkan hasil panen yang lebih banyak, lebih bagus, dan lebih berkualitas. Agroekosistem sendiri didominasi jenis tanaman tertentu yang sudah terpilih oleh manusia untuk dikembangkan ke dalam ekosistem tersebut, dan umur tanaman dalam agroekosistem ini relatif seragam. Kemudian yang keempat yaitu ada Principal Component Analysis atau PCA. PCA merupakan analisis multivariat yang mentransformasi variabel-variabel asal yang saling berkorelasi menjadi variabel-variabel baru yang tidak saling berkorelasi dengan mereduksi sejumlah variabel tersebut sehingga mempunyai dimensi yang lebih kecil namun dapat menerangkan sebagian besar keragaman variabel aslinya. Dan metode untuk mereduksi atau menentukan jumlah komponen dalam analisis PCA ini bisa dilihat dari 3 metode berikut, yaitu yang pertama, itu berdasarkan kumulatif proporsi keragaman total yang mampu dijelaskan. Untuk kumulatif proporsinya sendiri tidak ada patokan khusus, harus berapa persen, terdapat beberapa referensi yaitu menyebutkan 70%, 80%, bahkan 90%. Lalu yang kedua yaitu dengan melihat nilai eigenvalue-nya yang harus lebih dari 1. Dan menurut studi bahwa cut-off yang lebih baik itu adalah 0,7. Kemudian metode yang ketiga yaitu menggunakan grafik yang disebut plot scree. Melihat pada titik K tersebut plotnya curam ke kiri tapi tidak curam ke kanan. Next. Kemudian analisis komponen utama ini atau PCA memiliki tujuan khusus yaitu yang pertama, meringkas sebuah pola korelasi antar variabel yang diobservasi. Kemudian bertujuan untuk mereduksi beberapa variabel dalam jumlah yang besar menjadi jumlah kecil faktor. Lalu yang ketiga, dapat memberi sebuah persamaan regresi dimensi pokok penggunaan variabel yang diobservasi. Dan yang keempat yaitu menguji teori yang mendasarinya. Lalu untuk PCA sendiri dilakukan dengan langkah-langkah berikut, yaitu yang pertama, seleksi dan pengukuran variabel. Lalu yang kedua, persiapan matriks korelasi. Dan yang ketiga yaitu ekstraksi faktor dari matriks korelasi. Lalu yang keempat yaitu rotasi faktor untuk meningkatkan interpretasi, dan yang kelima interpretasi dari hasil yang diperoleh analisis PCA. Selanjutnya yang kelima yaitu Principal Component Regression atau PCR. PCR ini merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengatasi multikolinearitas yang bertujuan untuk menyederhanakan peubah yang diamati dengan cara mereduksi dimensinya. Jika hanya beberapa komponen utama saja yang diikutkan di dalam model regresi, maka dapat diperoleh penduga koefisien regresi yang bias namun memiliki varians yang minimum. Untuk PCR sendiri dilakukan dengan langkah-langkah berikut, yaitu mendeteksi multikolinearitas dengan melihat nilai VIF lebih dari 10 dengan regresi linear variabel Y dan variabel X. Kemudian langkah berikutnya yaitu melakukan PCA untuk variabel X dan mendapatkan persamaan komponen utama atau persamaan dari PCA. Lalu meregresikan variabel Y dengan PC terpilih. Dan yang keempat yaitu mengubah persamaan regresi PC ke Z. Dan yang berikutnya yaitu mengubah persamaan regresi Z ke X atau variabel asal. Oke, kemudian yang kelima yaitu metode regresi linear, di mana regresi linear ini merupakan metode statistika yang digunakan untuk membentuk model atau hubungan antara satu
atau lebih variabel bebas X dengan sebuah variabel respon Y. Dan analisis regresi ini, jika terdapat satu variabel bebas X disebut dengan regresi linear sederhana, dan jika terdapat lebih dari satu variabel bebas X disebut regresi linear berganda. Dan variabel yang diterangkan itu bisa disebut dengan variabel respon, dan variabel yang biasa disebut variabel bebas atau variabel independen. Dan untuk model persamaan dari regresi linear berganda bisa dituliskan dengan persamaan berikut, yaitu YI sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 sampai dengan BNXN dengan I, yaitu dimulai dari 1 sampai dengan N. Oke, selanjutnya akan dijelaskan mengenai metodologi penelitian atau langkah-langkah yang kami lakukan dalam penelitian kali ini. Jadi data yang kami gunakan adalah data eksperimen yang dikumpulkan di Maine USA dan Canadian Maritime selama 30 tahun terakhir untuk penelitian penyerbukan blueberry liar. Data ini kami dapatkan dari website Kaggle yang diberikan di dalam classroom. Dan data ini merupakan data berbagai faktor yang memengaruhi pertumbuhan tanaman blueberry liar, yaitu pengaturan sosial tanaman, lebah komposisi spesies, dan kondisi cuaca. Variabel yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari 777 sampel data dengan 8 variabel prediktor yang diduga berpengaruh terhadap prediksi hasil efisiensi penyerbukan dan agroekosistem blueberry liar, dengan deskripsi datanya dijelaskan di tabel sebelah kanan ini. Sebenarnya dalam data aslinya itu memiliki banyak variabel X, variabel prediktornya, tetapi sudah kami tentukan hanya menggunakan 8 variabel prediktor ini. Jadi yang pertama ada count size, atau ukuran rata-rata klon blueberry di lapangan. Untuk skala pengukurannya semuanya berskala pengukuran rasio. Lalu honeybee, bumbles, andrena, dan osmia ini merupakan jenis-jenis lebahnya, dan deskripsi yang kami gunakan yaitu kepadatan lebah tersebut di lapangan. Lalu average of upper T range itu adalah rata-rata suhu udara harian kita atas, average of lower T range itu adalah rata-rata suhu udara harian kita bawah. Dan yang terakhir yaitu average raining days, yaitu rata-rata hari hujan sepanjang musim mekar. Dan untuk variabel responnya, kami menggunakan variabel yield, yaitu variabel hasil panen dari si blueberry liar itu sendiri. Oke, untuk langkah-langkah analisisnya, yang pertama kami mencari datasetnya dulu, dataset penelitian berupa data eksperimen yang sesuai dengan jenis analisis yang akan dilakukan. Karena kami mendapatkan analisis PCR, maka kami mencari data, melakukan pengecekan data, dan mencoba data pada aplikasi SPSS untuk mendeteksi data mana yang terdapat multikolinearitas agar dapat dianalisis lebih lanjut. Seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa PCR itu harus dilakukan PCR terlebih dahulu, dan PCR dilakukan jika terjadi multikolinearitas pada data tersebut. Makanya dari itu kami mencari data dan mencoba pada SPSS data mana yang terdapat multikolinearitas. Lalu setelah kami mendapatkan data yang pasti untuk digunakan, kami menentukan variabel prediktor dan variabel respon yang akan digunakan dalam penelitian. Seperti yang tadi di slide sebelumnya, itu merupakan variabel prediktor dan variabel respon yang kami tentukan. Lalu langkah selanjutnya melakukan langkah-langkah analisis PCR dengan bantuan aplikasi SPSS menggunakan fungsi faktor analisis. Diawali dengan eksplorasi data dengan statistika deskriptif. Setelah dilakukan langkah-langkah analisis PCR, yang pertama diuji itu adalah uji KMO dan Bartlett test pada hasil PCR-nya. Lalu melihat nilai korelasi variabel yang sama pada anti-image matrix. Lalu setelah dilihat, jika ada variabel yang tidak valid di tabel anti-image matrixnya, maka variabel yang tidak valid tersebut dihilangkan. Nah, setelah dihilangkan, melakukan langkah-langkah analisis PCR itu kembali dengan jumlah variabel yang tersisa. Lalu setelah itu melakukan kembali uji KMO dan Bartlett test, serta melihat nilai korelasi variabel pada hasil anti-image matrix dengan faktor analisis tadi. Selanjutnya, setelah nilai uji KMO, Bartlett test, dan setiap variabel nilainya valid di hasil anti-image matrix, kami melihat hasil pada total variance explain dan menentukan jumlah faktor yang akan digunakan untuk pemodelan PCA, untuk nantinya ada berapa jumlah persamaan PC-nya. Lalu setelah itu melakukan faktor analisis kembali dengan jumlah faktor yang sudah ditentukan pada langkah sebelumnya, yaitu pada langkah 10. Jangan lupa untuk mengganti di bagian extraction,
dengan fix of number-nya sesuai dengan yang telah ditentukan. Lalu melakukan pemodelan PCA-nya dan mengeluarkan output PCA yang akan digunakan sebagai variabel baru di analisis PCR selanjutnya. Lalu langkah selanjutnya adalah melakukan analisis PCR yang diawali dengan pemodelan regresi linear komponen PCA yang dihasilkan dari analisis sebelumnya. Selanjutnya menyederhanakan model yang didapatkan dengan mensubstitusikan persamaan PC tadi yang didapat ke dalam model regresi linear yang didapatkan. Model regresi linear yang didapatkan nanti kan bentuknya dalam bentuk Y sama dengan bla bla PC1 PC2. Nah, persamaan PC-nya itu dimasukkan dengan hasil yang didapatkan dari tadi hasil analisis PCA-nya. Lalu setelah itu menyederhanakan modelnya dengan mengubah bentuk tadi bentuk Z standarisasi normal ke dalam bentuk awal variabelnya yaitu bentuk X. Lalu setelah itu melakukan pengujian model dengan uji serentak, uji parsial, dan uji kesesuaian model untuk menguji apakah data tersebut sudah layak untuk digunakan atau belum. Dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan dan saran dari hasil analisis. Oke, selanjutnya akan dibahas mengenai hasil pembahasan dari langkah-langkah yang telah disebutkan tadi. Oke, yang pertama yaitu dari uji multikolinearitas. Uji multiko sendiri dilakukan untuk mendeteksi adanya gejala multikolinearitas atau adanya hubungan antara variabel-variabel X pada data dengan melakukan regresi linear antara variabel Y dan variabel X. Dapat dilihat dari data yang telah kami olah, yaitu terdapat dua nilai VIF yang lebih dari 10, yaitu dua variabel, yaitu ada average of upper range dan average of lower range, yang memiliki nilai VIF 6.835,813 dan untuk average of lower range 6.834,166. Untuk menyelesaikan gejala multiko ini, kita melakukan analisis PCA untuk mereduksi variabel-variabel yang berhubungan dan dilanjutkan dengan analisis PCR. Kemudian kami juga melihat deskripsi statistik dari data yang kami olah, yaitu dari beberapa variabel yang kami gunakan, melihat nilai minimum, maksimum, mean, standar deviasi, dan varians dari tiap variabelnya. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk ke analisis PCA, akan saya perlihatkan terlebih dahulu mengenai data-datanya dari SPSS. Jadi bisa dilihat ini adalah data asli dari yang kami dapatkan dari website Kaggle. Lalu kami sudah menentukan tadi variabel mana saja yang menjadi variabel prediktor dan variabel responnya. Setelah itu dilakukan analisis PCA dengan analyze, lalu dimension reduction, terus vektor. Nah, jangan lupa nanti untuk mengubah si jumlah fix of number-nya di extraction, ini diisi sesuai dengan jumlah variabel yang dianalisis, jumlah variabel prediktor yang dianalisis. Tapi nanti jika sudah menemukan jumlah komponennya, diubah dengan jumlah komponen yang akan direduksi menjadi berapa. Oke, ini merupakan datanya. Lalu selanjutnya berikut merupakan hasil analisisnya. Jadi nanti setelah tadi kita melakukan statistik deskriptifnya, kita akan masuk ke ini hasil deskriptif statistik. Kami sudah mengecek missing values-nya, tidak ada missing values di data kami, sehingga ini merupakan data yang valid untuk digunakan dari 777 data ini. Selanjutnya kami lakukan tadi analisis PCA, faktor analisis, di sini ada deskriptif statistik juga di awalnya, lalu ini correlation matrix, KMO, nanti akan dijelaskan nilai-nilainya di pembahasan di PPT. Ini anti-image matrix yang kita gunakan adalah anti-image correlation. Di sini dapat dilihat ternyata nanti akan ada nilai yang di bawah 0,5, yaitu artinya datanya variabelnya tidak valid, maka akan ada variabel yang dibuang, dan dapat dilihat di sini di atas 0,5 hanya 3 variabel. Maka dari itu nanti kita akan melakukan faktor analisis kembali dengan jumlahnya 3 variabel saja. Setelah dilakukan faktor analisis kembali dengan 3 variabel, nanti didapatkan ini sudah aman untuk dilanjutkan. Lalu kami menentukan berapa jumlah komponennya. Untuk direduksi itu kami melihat dari kolom kumulatif dengan minimal 70%.
Nanti jangan lupa untuk mengganti faktor analisis fix of number-nya di bagian extraction tadi dengan angka 2, karena ditentukan komponennya adalah 2. Lalu setelah diubah menjadi 2, nanti akan didapatkan hasilnya seperti ini. Nanti akan dibahas di dalam PPT hasil pembahasannya seperti apa. Oke, ini merupakan hasilnya. Nanti setelah dilakukan faktor analisisnya tadi, PCA-nya didapatkan persamaan PC-nya dari tabel komponen skor kovarian dari tabel komponen skor coefficient matrix. Nanti setelah itu ini menjadi persamaan PC1, ini PC2, akan dilakukan PCR. PCR-nya itu dengan apa? Regresi linear. Nanti akan didapatkan model summary-nya, akan didapatkan ANOVA, koefisien yang akan dibahas di PPT hasil dan pembahasannya. Oke, akan saya kembalikan ke PPT. Oke, jadi dari analisis PCA tadi yang sudah dijelaskan, didapatkan saat pertama kali kami menganalisis 8 variabel itu, ternyata nilai KMO-nya 0,5 dan Bartlett test-nya 0,0. Nilai KMO itu dikatakan baik jika memenuhi batas minimumnya itu 0,5, sehingga disimpulkan data yang kami gunakan itu sudah cukup untuk mewakili variasi. Untuk Bartlett test-nya, jika itu kecil dari alfa, artinya seluruh variabelnya itu sudah signifikan. Maka dari itu, data kami dapat dilanjutkan untuk analisis PCA. Selanjutnya dilihat dari anti-image matrix. Di sini yang tadi saya sudah jelaskan, terdapat beberapa nilai yang tidak valid karena untuk memenuhi kevalidannya itu, untuk memenuhi korelasi yang cukup tinggi itu dengan nilai lebih dari 0,5. Sehingga nilai-nilai yang kurang dari 0,5 kami hilangkan. Dan kami lakukan faktor analisis kembali dengan sisa variabelnya itu 3, yaitu variabel Honeybee, osmia, dan average raining days. Setelah dilakukan faktor analisis kembali dengan 3 variabel yang tersisa, terdapat di sini KMO dan Bartlett test-nya masih signifikan untuk dilanjutkan karena KMO-nya sudah lebih dari 0,5 dan memenuhi batas minimumnya tadi 0,5. Lalu untuk Bartlett test-nya lebih kecil dari alfa, artinya seluruh variabel juga sudah signifikan. Dan untuk tabel anti-image matrix-nya tadi kami gunakan adalah hasil anti-image correlation, didapatkan nilai korelasi antar variabelnya itu lebih dari 0,5, yang artinya dapat disimpulkan bahwa variabel Honeybee, osmia, dan average raining days itu valid untuk digunakan pada analisis PCA ini. Nah, selanjutnya kami untuk menentukan jumlah komponennya didasarkan pada kumulatif proporsi total variance explain. Jadi dapat dilihat tadi dari tabel yang total variance explain ini, kami menggunakan batas minimum diasumsikan minimal 70% dari kumulatifnya. Jadi kalau bisa dilihat di sini minimal 70% itu terdapat pada komponen 2. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pada PCA ini digunakan reduksi dimensi 2 komponen karena kami menggunakan minimal 70% dari kumulatif variance explain-nya. Lalu setelah sudah didapatkan minimal dimensinya menjadi 2 komponen, direduksi menjadi 2 komponen, diubah faktor analisisnya menjadi 2, lalu dilakukan analisis kembali, dan didapatkan commonalities, atau commonalities ini adalah jumlah varian yang disumbangkan dari tiap variabel dengan seluruh variabel lainnya dalam analisis. Jadi contohnya dari variabel Honeybee, berarti dia menyumbangkan 0,612 kepada variabel lainnya, lalu osmia menyumbangkan 0,58, dan variabel average raining days itu yang paling besar menyumbangkan 0,998. Nah, selanjutnya untuk mengetahui fakta-fakta mana nih variabel-variabel itu masuk ke komponen 1 atau komponen 2, dapat dilihat dari tabel rotasi distribusi dari atau rotate komponen matriks. Nah, pada tabel di sebelah kiri ini sudah dapat dilihat bahwa variabel yang memiliki nilai mutlak terbesar dari rotate komponen matriks itu menunjukkan variabel tersebut masuk ke komponen tersebut. Jadi bisa dilihat dari sini di komponen 1 nilai mutlak terbesarnya yaitu ada Honeybee dan osmia, maka di faktor 1 atau PC1 nanti itu isinya adalah variabel Honeybee dan osmia. Lalu untuk di komponen 2 mutlak terbesarnya itu ada average raining days, berarti di faktor kedua atau di PC2 nanti isinya berisi variabel average raining days. Jadi dari 3 variabel yang diobservasi dapat dihasilkan 2 faktor dengan pembagian variabelnya yaitu faktor 1 Honeybee dan osmia, di faktor 2 average raining days.
Nah, untuk mendapatkan persamaan PCA-nya atau persamaan PC-nya itu didapatkan dari yang variabel tadi, koefisien skornya itu didapatkan di sini, dapat dilihat dari nilainya. PC1 atau komponen 1 sama dengan min 0,668 Z Honeybee tambah 0,637 Z Osmia min 0,064 Z average training days. Dan di PC2-nya 0,081 Z Honeybee min 0,001 Z Osmia ditambah 1,04 Z average training days. Setelah didapatkan persamaan PC-nya, di sini adalah akhir dari si analisis PCA. Selanjutnya kita masuk ke analisis PCR-nya. Tadi analisis PCR itu adalah melakukan regresi linear dari hasil analisis PCR, dari hasil persamaan PCA dengan variabel Y-nya, yaitu variabel yield yang tadi sudah dijelaskan di metode penelitian sebelumnya. Jadi didapatkan di sini bisa dilihat dari tabel koefisien bahwa persamaannya itu bisa dilihat di kolom B ini. Jadi dan dilihat juga bahwa VIF-nya ini dan P-value-nya itu lebih kecil, untuk VIF kecil dari 10, untuk P-value-nya kecil dari 0,05 atau lebih kecil dari taraf signifikan 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa model ini dapat digunakan. Jadi bisa dibikin persamaan regresi linearnya, yaitu Y sama dengan 6012,849 ditambah 416,482 PC1 dikurang 743,299 PC2. Setelah didapatkan persamaan dalam bentuk PC, disubstitusikan, mengubah persamaan regresinya itu dari model PC ke dalam bentuk Z sesuai dengan hasil dari PCA. Jadi substitusikan persamaan PC ke dalam persamaan Y ini. Jadi didapatkan nanti seperti ini, Y sama dengan 6012,849 ditambah sekian dalam bentuk Z. Setelah diubah dalam bentuk Z, langkah terakhir adalah mengubah persamaan regresi Z tersebut ke dalam bentuk X, yaitu dengan menggunakan statistika deskriptif yang sudah tadi kita cari di awal, yaitu dengan mengubah X dikurang mean per standar deviasi. Untuk nilai mean dan standar deviasinya tadi dapat dilihat di tabel statistika deskriptif. Ini setelah didapatkan persamaan model dalam bentuk X-nya, lalu disederhanakan dengan bantuan Excel, dan didapatkan hasil akhir persamaan model PCR-nya adalah sebagai berikut, dengan menggunakan regresi linear. Jadi Y sama dengan 6716,9231 min 345,71 Honeybee tambah 1573,1 Osmia min 4512,652 average training days. Selanjutnya dilakukan pengujian model. Baik, setelah kita dapatkan model regresi dari PCR, kita perlu menguji apakah persamaan yang kita dapatkan itu baik atau tidak. Jadi untuk pengujian model yang pertama yaitu dari uji sentak yang dapat kita lihat dari tabel ANOVA. Dapat kita lihat tabel di sini bahwa nilai signifikannya itu 0,00, di mana nilainya kurang dari 0,05 atau alfa, yang artinya keputusan yang diambil adalah log H0, yang dapat kita simpulkan bahwa model regresi PCR tadi signifikan dan parameternya berpengaruh serentak terhadap model sehingga model dapat digunakan. Lalu untuk pengujian model yang berikutnya, terdapat uji parsial yang dapat kita analisis dari tabel koefisien, yaitu didapatkan bahwa statistik uji dari signifikan di setiap variabelnya yaitu dapat dilihat memiliki nilai, dihasilkan nilai 0, yang berarti nilainya kurang dari alfa atau 0,05, sehingga bisa diputuskan bahwa tolak H0 yang dapat ditarik kesimpulan bahwa semua variabel prediktor pada model berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel responnya. Kemudian dari tabel koefisien ini kita juga dapat melihat bahwa melihat dari nilai VIF-nya, yaitu dari uji multikolinearitas. Dengan nilai VIF ini bernilai kurang lebih dari 10, maka data tersebut mengandung multikolinearitas. Dapat kita lihat dari nilai tabel berikut dari persamaan PCR kami, memiliki nilai VIF yaitu sebesar 1, di mana nilainya kurang dari 10, yang dapat kita simpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas karena nilai VIF-nya kurang dari 10 atau dapat disebut dengan residual independent.
Selanjutnya, dilakukan juga pengecekan residual distribusi normal dari histogram yang telah kami dapatkan dari analisis pengujian model, yaitu untuk mengecek residual berdistribusi normal. Dari histogram dan plot yang ditampilkan, dapat dikatakan bahwa residual berdistribusi normal karena pada histogram berbentuk seperti lonceng, seperti berdistribusi normal, dan plotnya berada di sekitar garis normal. Kemudian kita lakukan uji kesesuaian model dengan melihat nilai R-square pada tabel model summary. Dapat dilihat bahwa kita mendapatkan nilai R-square sebesar 0,394, yang artinya sebesar 39,4% kelayakan model dapat diwakili oleh data. Dan variabel lainnya tidak termasuk ke dalam model. Dan sayangnya kami hanya mendapatkan 39,4% yang model belum dapat dikatakan baik karena tidak memenuhi minimal 50%. Dan untuk interpretasi persamaan model yang kami dapatkan dari hasil PCR menggunakan regresi linear, yaitu setiap kenaikan satu satuan honeybee akan menurunkan hasil agroekosistem blueberry liar sebanyak 345,71 satuan, dan setiap kenaikan satu satuan osmia akan menaikkan hasil agroekosistem blueberry liar sebanyak 1.573,1073 satuan, dan untuk setiap kenaikan satu satuan average raining days akan menurunkan hasil agroekosistem blueberry liar sebanyak 4.512,652 satuan. Dan bisa dilihat dari sini bahwa variabel dengan koefisien positif akan menambah pengaruh yang semakin besar terhadap pertumbuhan blueberry liar, dan sebaliknya untuk hasil koefisien negatif akan mengurangi pengaruh dari pertumbuhan blueberry liar. Dan hasil interpretasi di atas disimpulkan bahwa variabel osmia akan memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan blueberry liar apabila semakin besar nilai koefisien pada variabel tersebut. Sedangkan untuk variabel honeybee dan average raining days akan memiliki pengaruh yang sedikit terhadap pertumbuhan blueberry liar apabila semakin besar nilai koefisien pada variabel tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk ke yang terakhir, kesimpulan dan saran dari penelitian kami kali ini. Jadi, kesimpulan yang bisa kami dapatkan adalah persamaan dari regresi linear kali ini dengan menggunakan metode PCR dan sebelumnya metode PCA, didapatkan persamaan model akhirnya yaitu Y sama dengan 6716,9231, min 345,71 honeybee, tambah 1573,1073 osmia, min 4512,652 average raining days. Jadi dari sini variabel honeybee dan average raining days akan menurunkan hasil agroekosistem blueberry liar setiap kenaikan satu satuannya, sedangkan variabel osmia akan menaikkan hasil agroekosistem blueberry liar setiap kenaikan satu satuannya. Dan dapat disimpulkan juga bahwa variabel prediktor yang signifikan memengaruhi pertumbuhan tanaman blueberry liar yaitu oleh jenis lebah dan kondisi cuaca, yaitu jenis lebah honeybee dan osmia, serta pengaruh cuacanya yaitu pengaruh cuaca iklim hujan. Nah, penyerbukannya juga memiliki peran penting, yaitu tergantung dengan jenis lebahnya. Jenis lebah osmia memiliki efisiensi penyerbukan yang lebih baik dari jenis lebah lainnya, termasuk honeybee, karena memiliki koefisien yang positif. Nah, tanpa adanya penyerbukan sendiri dari lebah, blueberry liar ini tidak akan tumbuh dengan baik atau memberikan hasil yang maksimal. Kemudian saran dari penelitian ini, peneliti dapat mencoba mencari data yang lebih baik lagi agar tidak banyak variabel prediktor yang terbuang. Yang kedua, dapat mencari data yang mungkin lebih familiar dengan kehidupan sehari-hari dan dekat dengan kehidupan kami. Lalu sebaiknya tidak perlu dilakukan PCA karena hanya mengurangi nilai R-square. Lalu yang terakhir yaitu mencari variabel lain yang jika memungkinkan, mencari variabel lain yang bersesuaian atau menggunakan metode pembanding dengan regresi yang lebih kompleks apabila penulis mempunyai pemahaman yang cukup baik.
Sekian yang bisa kami sampaikan dari tim 13. Kami mohon maaf apabila ada salah kata. Dari tim 13 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.